Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria, Bu Putri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, Ya, sehat. Alhamdulillah. ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Teman-teman semua sehat. Baik, pada kesempatan ini saya senang sekali melihat senyum Bu Ria dan Bu Putri. Luar biasa, walaupun sudah siang tetapi tetap ceria. Mudah-mudahan capeknya dengan tersenyum ya. Iya, Bu. Baik, ini Bu Ria, Bu Putri, nanti saya akan ngobrol-ngobrol santai sih terkait kegiatan pelaksanaan praktek pembelajaran kemarin yang sudah Bu Ria dan Bu Putri laksanakan dengan teknologi ya sekarang ya Bu ya. Iya Gara-gara Ibu. ini kita dipaksa untuk belajar tentang teknologi ini, tapi alhamdulillah sepertinya teman-teman juga tidak kaget dengan situasi yang ada, walaupun kaget itu kagetnya sudah hilang karena sudah cukup lama gitu ya. Saya tanya dulu Bu Ria, gimana perasaannya ini setelah Luar biasa. ini Bu Ria? Kan kemarin kalau kita pembelajaran tatap muka ya ketemu anak-anak gitu. Iya. Sekarang apa harus ketemunya lewat lewat online, hanya lihat saja dan fotonya saja dan suaranya nggak bisa. Iya. Gimana ya perasaannya eh, untuk mungkin bisa diungkapkan perasaannya saat menggunakan teknologi untuk pembelajaran virtualnya? Silahkan beri ya. Iya. Terima kasih, Ibu. Untuk perasaan saya pembelajaran dengan daring, awalnya memang terasa susah ya karena kita harus ngajarin dulu anak-anak, ngajarin orang tua pakai Zoom itu seperti ini. Step pertama seperti ini, jadi harus ngajari dulu. Tapi kan dengan kita nggak boleh berhenti belajar, jadinya adanya di depan mata aplikasi itu ya kita harus belajar, mau tidak mau harus menggunakan itu. Kemudian untuk perasaan anak-anak sendiri ketika awalnya kita memang ada home visit, dialihkan ke dengan aplikasi. Yang penting intinya saya menekankan kepada anak-anak nggak apa-apa situasi seperti ini itu mau tidak mau ya kita belajarnya seperti ini Iya, gitu. ya, anak-anak dimotivasi Iya, juga ya Bu Ria ya. iya Ibu. Ya, ya. Baik. Jadi apapun kondisinya, apapun medianya, jadi Nah, harus belajar. bagus sekali anak-anak. Tadi saya juga mengamati videonya, anak-anak sepertinya juga aktif ya untuk Iya, apa itu untuk tanya jawab interaktifnya juga aktif. iya Kemudian Ibu. kalau Bu Putri mungkin ada pengalaman yang bisa di-sharing ini, gimana ini dengan aplikasi teknologi ini? Luar biasa. Eh, Ya, ya, silakan Bu Putri bisa cerita Bu dibandingkan Putri. ya, dibandingkan dengan home visit dan Zoom itu sangat berbeda. Kalau lewat home visit itu hanya beberapa anak saja. Hmm, Waktu pembelajarannya hanya ya, 5-6 anak aja, waktu ya, satu waktu. Sedangkan kalau Zoom bisa langsung banyak anak dan lebih antusias anak-anak karena eh, diberikan pertanyaan, diberikan hal-hal atau biasanya kalau kelas rendah itu biasanya lebih suka sama hal-hal yang berbau games dan oh itu gitu. lebih antusias sekali. Iya, seperti itu. Jadi Putri saat pembelajaran virtual kasih game juga ya ke anak-anak. Oh Iya, iya, tadi saya lihat di videonya iya. juga. Ya. Ternyata kalau kita tidak berhenti belajar banyak menemukan hal-hal yang baru ya ternyata ya. Iya. Iya baik ini kemudian lebih ini mana dengan home visit mungkin bisa dibandingkan Bu Ria, Bu Putri untuk pembelajaran dengan virtual dengan home visit itu lebih efektif mana menurut Bu Putri? Keduanya punya hal positif dan negatif masing-masing. Kalau untuk home visit itu kelemahannya hanya beberapa anak saja pada waktu yang bersamaan, tidak Ya, bisa langsung bersama-sama semuanya. Itu ya, dari segi negatifnya. Kalau positifnya, kalau home visit bisa lebih langsung karena tidak terkendala dengan jaringan ataupun
situasi dan kondisi pada saat kalau dengan jaringan. Kalau lewat Zoom itu positifnya lebih efisien karena waktunya hanya satu waktu dan ditempuh banyak anak sekaligus. Ya. Kalau negatifnya karena jaringan, sinyal, terus media yang kurang memadai, jadi kurang efektif kalau untuk penyampaian materinya. Berarti memang ada plus minusnya masing-masing ya. Kalau Bu Ria, ini anak-anak waktu pembelajaran virtual itu bisa ikut semua atau enggak Bu Ria? Satu Iya. kelas bisa ikut semua atau tidak? Kalau di kelas 4 itu untuk mengikuti Zoom memang tidak semua, Bu, karena ada kendala. Ada beberapa siswa yang memang tidak mempunyai HP orang tuanya. Tapi saya tetap kasih materi-materi dari share screen-nya itu, Ya. baik dari PPT atau tulisan tangan saya, nanti tetap saya share. Jadi untuk anak yang tidak bisa mengikuti Zoom tetap bisa mendapatkan materi seperti itu, Ibu. Iya, berarti sudah ini ya di treatment sendiri ya untuk yang mungkin Bu Putri juga sama seperti itu. Baik Bu Ria dan Bu Putri, kan berdua sudah melaksanakan pembelajaran nih ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan dalam RPP kira-kira bisa tercapai tidak ini Bu Putri? Bu Putri dulu. Tujuannya kemarin apa, terus kira-kira dicapai ini? Kalau untuk tujuan sendiri sebagian besar sudah bisa tercapai, Ibu. Sudah bisa ya? Ya. Oke. Akan dibuktikan ketika anak-anak mengerjakan soal evaluasi, begitu ya Bu Putri ya? Ya. Kalau Bu Ria kira-kira apa juga semuanya bisa tercapai atau ada poin-poin yang kemungkinan anak-anak masih ada kesulitan begitu untuk mencapai tujuannya? Iya, alhamdulillahnya tujuan pembelajaran saya tercapai semua. Mungkin hanya kesulitan anak-anak itu untuk menuangkan pemikirannya ke diagram Venn. Nah, itu perlu saya jelaskan berulang kali, Bu. Oh gitu ya. Iya. Ya. Kalau Bu Putri kira-kira ada nggak titik-titik yang dianggap siswa itu susah untuk dikerjakan dari keseluruhan kegiatan pembelajaran itu? Kalau untuk kelas 3 kemarin anak-anak masih kesulitan membedakan antara hak dan kewajiban. Oh gitu ya. Ya, masih kebalik-balik. Nah, nanti mungkin ada rencana gimana Bu Putri supaya anak-anak nanti tidak terbalik-balik lagi dalam membedakan antara hak dan kewajiban. Mungkin Bu Putri ada rencana untuk pembelajaran yang dianggap siswa sulit tadi? Nanti mungkin akan ada evaluasi, nanti saya akan treatment untuk seperti puzzle, Bu. Jadi nanti semisal ada contoh kegiatan hak dan kewajiban, itu nanti dipasangkan mana sih yang termasuk hak, mana sih yang termasuk kewajiban, seperti itu. Ya. Karena kan kemarin hanya penyampaian materi saja, belum ke contohnya. Oh begitu, Ya. baik Bu Putri. Bu Ria, selanjutnya tadi Bu Ria mungkin di kegiatan yang dianggap sulit tadi, di bagian diagram Venn tadi, mungkin ada rencana apa Bu untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya karena anak-anak dirasa kurang bisa menguasai? Iya. Kalau saya mungkin ya menyajikan gambar dulu, Bu, untuk dua pekerjaan yang ada di sekitar anak-anak. Contohnya, satunya ada gambar yang di petani teh, yang kirinya ada gambar karyawan pabrik teh. Nah, itu nanti kalau di petani teh itu pekerjaannya yang dikerjakan apa saja, menghasilkan apa. Jadi kayak mind map itu loh, Bu. Nanti dituangkan satu-satu, dimasukkan diagram Venn-nya begitu. Ya, saya memahami. Iya. Bisa saya konfirmasi untuk Bu Putri nanti untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya akan menggunakan puzzle tadi ya. Iya. Puzzle membedakan hak dan kewajiban, sedangkan Bu Ria nanti akan menggunakan mind maps atau peta konsep.
Ya, betul. Iya. Oh iya, bagus sekali rencananya, Bu. Sekiranya apa ya sudah bisa saya pahami terkait rencana pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian saya mengapresiasi atas apa ya pelaksanaan praktek pembelajaran ini dengan anak-anak. Saya lihat juga anak-anak antusias. Memang kita ini berada di situasi yang harus serba dianggap nyaman dari ketidaknyamanan, sehingga Iya. kita buat nyaman-nyamannya kita sendiri dulu ya. Kita Ya. sendiri dulu dalam situasi apapun juga harus merasa nyaman begitu ya. Baru nanti Iya. anak-anak yang kita arahkan supaya tetap nyaman dalam ketidaknyamanan itu sendiri. Ya. Baik, terima kasih telah melaksanakan pembelajaran yang luar biasa ini. Penguasaan teknologi juga luar biasa. Bagaimana mengkondisikan anak-anak juga saya tahu bisa dari memantau dari WA Group, di absen dulu siapa yang belum hadir, siapa yang belum siap, baru nanti masuk ke ruang virtual. Ya. Demikian hebatnya Bu Ria dan Bu Putri mengkondisikan situasi ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini nanti memberi manfaat ya buat kita semua. Amin. Untuk kendala pastinya kendala jaringan dan perangkat Ya. ini menjadi apa ya kendala umum. Tetapi seperti yang disampaikan Bu Ria tadi bahwa kita tidak boleh menyerah dan tetap harus belajar gitu. Untuk terakhir kali saya ingin meminta atau mohon closing statement-nya terhadap Bu Ria dan Bu Putri. Closing statement yang pertama, bagaimana kesan dan pesan dalam pembelajaran virtual. Closing statement yang kedua, bagaimana kesan dan pesan pelaksanaan observasi supervisi akademik selama ini yang sudah kita kita laksanakan berawal dari sosialisasinya sampai terus pelaksanaan. Ini sekarang sudah selesai nih, pasca Alhamdulillah. tidak lanjuti sesuai dengan yang tadi sudah direncanakan. Mari, siapa dulu ini? Bu Ria Bu dulu. Putri. Surya. Atau pingsan lagi ya. Mangga saya tunjuk saja daripada nanti udur-uduran gitu. Ria dulu, silahkan Bu Ria. Iya. Terima kasih Ibu. Untuk kesan-kesannya selama pembelajaran daring ini tentunya ada suka dukanya, tetapi kita harus suka terus bagaimanapun kondisinya dan apapun kendalanya pasti ada solusinya. Iya. Sekali. Iya. Jadi pokoknya intinya jangan pernah berhenti belajar. Jadi kan saat ini kan karena menggunakan aplikasi-aplikasi sosial media, jadi harus kita maksimalkan dalam penggunaan itu. Karena satu-satunya cara ya saat ini daring, begitu. Ya, setuju. Untuk ya, untuk kesan-kesannya selama mengikuti observasi untuk Supervisi akademik. iya supervisi akademik ini tentunya juga senang juga ya Bu. Kan saya sama Bu Putri itu kan juga baru pertama kali seperti ini. Jadinya banyak ilmu yang terserap di kita. Jadi yang awalnya kita tuh masih nggak tahu apa-apa, terus cara ngerjakan ini yang bagus tuh seperti ini. Jadi makin banyak ilmu lagi. Terus saya kan juga sering bertukar pikiran juga sama Bu Putri. Jadi kan kekurangan itu bisa ditutupi dengan ide-ide kita semua gitu. Jadi terima kasih Ibu sudah memberi kesempatan saya juga. Terima kasih sekali Bu Putri juga. Gitu, kolaborasi ya kita ya. Iya. Iya, terima kasih Bu Ria atas closing statement-nya. Sama seperti yang saya pikirkan dan saya rasakan. Terima kasih sekali lagi atas semangatnya. Kemudian Bu Putri, silakan Bu Putri. Ya, terima kasih Bu Yanti. Untuk kesannya selama mengikuti supervisi ini, sebelumnya mohon maaf banyak kendala dari saya karena Sampai sakit ya Putri. Semoga habis kemarin ini udah sempat nggak sakit. ya. Amin amin semoga sehat terus ya.
apa ya, keadaan yang membuat kita harus memodernkan kita. Iya, Jangan betul. sampai kalah dengan era sekarang, dengan kita harus duduk diam saja tanpa kita belajar media-media yang eh, Bisa istilahnya digunakan. mumpuni untuk anak-anak maupun guru seperti itu. Iya, Terus betul. untuk Memodernkan diri, betul, ya bagus. Iya. menurutkan Ya, bahasa Biar baru nggak ini ketinggalan Mulia ya. zaman. Bagus, Biar nggak bagus. ketinggalan. ya biar tidak ketinggalan zaman. Harusnya kita harus lebih 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 jauh daripada zaman sekarang. Jadi jangan sampai ketinggalan zaman gitu. Iya, iya, bagus. Terus untuk kegiatan supervisi sendiri sama seperti Bu Ria, sudah diwakilkan semuanya tadi. Bu Ria sangat Iya, banyak informasi yang sebelumnya saya belum pernah atau belum mendengar, belum pernah mencoba hal-hal yang seperti pembuatan administrasi, kemudian proses pembelajaran dan lain sebagainya, banyak informasi dan banyak eh, apa ya, pertukaran Pertukaran informasi ya, mungkin. informasi antara saya, Bu Ria dan Bu Yanti iya. seperti itu. Alhamdulillah. Itu Bu Putri, terima kasih. Ya, sedikit saya memberi juga memberi ini ya feedback pada pelaksanaan pembelajaran secara umum saja. Jadi intinya pada saat pembelajaran berlangsung itu di strategi pembelajarannya, langkah-langkahnya itu kita bisa main banyak banget gitu ya. Ya, Bisa main di metodenya, bisa main di modelnya, di medianya, dan disitulah kita bisa memacu dan belajar terus untuk terus berinovasi bagaimana pembelajaran itu bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Kemudian di bagian penutup juga saya lihat tadi teman-teman di video itu juga memberi penguatan ke anak-anak, merefleksi, itu sudah betul sekali, sudah sangat tepat. Dan jangan lupa selalu menyampaikan apa pembelajaran yang akan datang, yang besok akan kita lakukan. Itu penting karena yang pertama nanti anak-anak bisa mulai belajar apa yang akan dipelajari besok. Yang kedua, menyambungkan pengetahuan dari yang sebelumnya dengan yang akan dipelajari seperti itu. Itu mungkin pesan-pesan saya. Terus masih satu lagi untuk pesan-pesannya. Dalam kegiatan pembelajaran semaksimalnya yang bisa dilakukan oleh siswa itu biarkan siswa yang melakukan, misalnya membaca soal misalnya. Nah, kalau bisa dihandle siswa mungkin bisa memberi tugas ke siswa. Coba yang baca soalnya ini, nanti yang jawab siapa gitu. Intinya bagaimana kita sebagai guru itu lebih menjadi fasilitator dan motivator saja. Tapi kalau sekiranya perlu dikuatkan, ya nanti yang menguatkan kita. Tapi selama aktivitas itu bisa dilakukan oleh siswa, menurut saya kok lebih baik yang melakukan siswa, supaya siswa juga terlibat lebih banyak lagi gitu. Tapi sudah bagus secara umum, luar biasa semuanya. Terima kasih semuanya. Mungkin ini dulu ya yang bisa kita sampaikan di kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, semangat, terus belajar. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan. Kalau capek istirahat, gitu ya. Terus makan makanan yang bergizi dan jangan es banyak-banyak. Ya, apa-apa ya. Gitu, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya kalau mengganggu waktunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin.